Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, sejarah kebudayaan Islam, yang mana membahas tentang perjuangan tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Ringkasan materinya, jalur perdagangan menjadi faktor terpenting dalam proses Islamisasi di Nusantara. Namun, peranan para wali dan ulama juga memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Misalnya, Islamisasi memiliki satu kekhasan. Islamisasi di Jawa dilakukan oleh sekelompok pembalik Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Selain itu, terdapat beberapa ulama terkenal lainnya seperti Abdur Rauf As-Singkili, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana peranan mereka dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Untuk lebih jelas, simak materi berikut dengan seksama. Dalam Wali Songo, yang pertama Sunan Gresik, atau biasa dipanggil Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik bukanlah orang asli Jawa. Beliau ada keturunan ulama Persia yang datang dari Samarkand, sekarang termasuk wilayah Uzbekistan di Asia Tengah. Beliau termasuk penyebar agama Islam angkatan pertama di Pulau Jawa. Sunan Gresik memulai dakwah dari desa Leran. Ia bergumul dengan rakyat kecil sebagai petani. Keahliannya dalam bercocok tanam membuat rakyat sekitar tertarik untuk berguru tani. Ia dipercaya sebagai ahli tata negara yang dikagumi kalangan bangsawan. Sunan Gresik dikenal sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Kampa atau Kamboja. Ia menikahi putri Kampa dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syahid Ali Murtada alias Raden Sandri. Merasa cukup menjalankan misi dakwahnya di negeri itu, pada tahun 1329 Masehi, ia hijrah ke Pulau Jawa. Daerah pertama yang dituju adalah Desa Sambelo, sekarang daerah Laren, Kecamatan Manyar, 9 km dari utara kota Gresik. Daerah yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Namanya terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Ia menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa dengan pusat kegiatannya di Gresik, dekat Surabaya. Selama berdakwah kepada masyarakat, ia melakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Ia mengadakan pendekatan personal pada masyarakat Jawa. Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah salah seorang keponakan dari Raja Majapahit Kartawijaya. Ia adalah anak dari Raja Kampa Ibrahim As-Samarkandi atau Maulana Malik Ibrahim yang diutus ke Majapahit oleh Raja Majapahit. Ia diperkenankan tinggal dan menetap di Ampel Denta atau Surabaya. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa tahun 1443 Masehi bersama adiknya Syahid Ali Murtada. Pada tahun 1450, Raden Rahmat menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban yang sudah memeluk agama Islam. Selanjutnya, Raden Rahmat menetap di daerah Ampel Denta pemberian Raja Majapahit. Di sana Raden Rahmat mendirikan masjid dan membuka pondok pesantren sehingga ia dikenal dengan Sunan Ampel. Sesuai dengan tugasnya, ia mengajarkan budi pekerti kepada para adipati, pembesar keraton dan masyarakat yang ingin belajar tentang keislaman. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah molimo. Moh artinya ora gelem atau tidak mau, dan limo artinya perkara lima. Jadi maksud moh limo adalah tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu A. Moh main, tidak mau judi. Kemudian moh ngombe, tidak mau minum minuman yang memabukkan. Kemudian moh madat, tidak mau minum atau menghisap candu atau ganja. Kemudian moh maling, tidak mau mencuri. Dan moh madon, atau tidak mau berzina. Sunan Ampel berhasil melahirkan tokoh wali lainnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan putranya sendiri yang bernama Sunan Derajat dan Sunan Bonang dalam dakwah yang dilakukan. Keberhasilan lainnya, Sunan Ampel menjadi perencana Kerajaan Demak. Dialah yang melantik Raden Patah sebagai Sultan Demak yang pertama tahun 1403 Saka atau 1481 Masehi pada tahun 900 Hijriah atau 1494 Masehi. Sunan Ampel wafat, jenazahnya dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.